Shalom, salam kenal. Nama saya Jas Wesley, dari jurusan Teknik Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas studi perencanaan 1 yang saya ambil adalah bangunan restoran, kafe restoran maksudnya. Jadi ini adalah hasil survei saya pada untuk studi kasus ini. Saya mengambil pada di Jalan Es Parman, bangunan Botani Cafe and Resto. Di sini banyak tanaman dan pada bagian eksteriornya menampakkan sebuah bata eksos merah untuk menonjolkan sebuah desain industrial. Lalu pada 5 studi kasus saya menggunakan 5 referensi dari restoran Loka Hands, Lake House dari Bogor, lalu ada Fast AM7, lalu ada Lelo Cafe. Kenapa saya mulai pada studi banding kita punya beberapa kesimpulan. Lalu pada bagian studi banding ada kelebihan dan kekurangannya. Pada kelebihannya kasus 1 atau botani, dan kasus 2 dan kasus 3, kasus 4 dan kasus 5 memiliki ruang makan yang lebih luas daripada ruang lainnya sehingga menampung banyak pengunjung karena itu ditujukan sebagai restoran dan kafe. Lalu pada bubble diagram botani, lalu pada berikutnya ada matrix diagram. Di bagian kasus 3 atau lokasi di Dingrung memiliki lebih banyak ruangan atau lebih condong pada coffee bar. Lalu pada analisis tapaknya saya berada di Jalan Sepakat 2 atau lalu pada bagian KDH nya saya mendapatkan 525 meter persegi. Lalu pada bagian KLB nya saya mendapatkan angka 8%. Lalu pada bagian KDH nya saya mendapatkan 40%. Bangunan yang akan dibangun adalah bangunan satu lantai, lahan yang digunakan, lahan depan akan digunakan untuk bagian parkir, lalu bagian kanan kiri akan sebagai untuk vegetasi. Lalu baik, akan saya lanjutkan, maaf tadi ada gangguan. Lalu pada bagian pola drainase ada banyak bagian rembes pada bagian jalannya, jadi sehingga saya berikan penutup bagian atasnya untuk menahan airnya supaya tidak keluar. Lalu pada bagian vegetasi, kanan dan kiri saya terpapar matahari yang terlalu banyak, jadi saya menambahkan banyak vegetasi. Lalu pada bagian tapak di bagian kebisingan, kebetulan saya berada di samping jalan sehingga menimbulkan sebuah kebisingan. Untuk mencegahnya atau untuk menguranginya, saya memberikan lahan kosong pada bagian depannya sehingga tidak perlu memberikan terlalu banyak vegetasi untuk bagian depannya, jadi juga bisa digunakan sebagai lahan parkir. Lalu berikut adalah kesimpulan dari analisis tapak saya. Baik, pada program ruang akan saya mulai dari plotting dulu. Untuk keterangannya kalian bisa lihat di sini. Lalu pada konsep beban bentuknya saya mengambil bentuk rajungan. Dalam rajungan memiliki sebuah filosofi. Cangkang yang kuat, rajungan berfungsi sebagai rumah. Maka dari itu rajungan menganggap rumah sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat yang teraman, nyaman. Seperti sebagaimananya restoran juga. Restoran juga harus menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk semua pengunjung. Lalu saya masih menggunakan garis as untuk draft denahnya. Pada bagian-bagian ini saya memiliki ada total 13 ruangan. Bagian tampaknya saya menggunakan atap limas, bagian tampak dan belakangnya memiliki bentuk yang memanjang seperti rajungan. Lalu pada fasad dan kanan dan kiri ini adalah fokus fasad saya. Lalu pada bagian akhirnya adalah gambar kerja. Pada bagian sideline kanan dan kiri saya berikan 3 pohon. Lalu pada bagian depannya saya berikan parkiran mobil dan parkiran motor. Untuk rangka atap
atapnya akan saya perlihatkan di sini. Lalu ada potongan 3D-nya. Bisa dilihat dari interiornya, saya menggunakan bagian kursi dan mejanya lesehan untuk bagian indoor area makan. Lalu pada area bar saya memberikan sebuah kursi yang tinggi. Rencana atap yang sudah saya buat. Rencana atap yang saya buat lumayan detail karena saya menggunakan atap rangka kayu. Lalu pada bagian belakangnya saya memberikan sebuah dak beton. Lalu pada pos jaganya saya juga berikan dak beton, tapi sisanya saya berikan rangka kayu. Lalu pada bagian tengahnya saya berikan skylight untuk sebuah pencahayaan alaminya, jadi mengurangi penggunaan listrik. Jadi bisa disebut bangunan yang saya buat adalah bangunan green building. Lalu pada bagian interiornya akan saya perlihatkan. Ya, seperti inilah bagian interior saya. Maaf belum saya berikan warna karena saya waktunya mepet. Lalu pada bagian atasnya adalah area makannya. Lalu pada bagian bawahnya adalah bagian VIP roomnya. Lalu interior bagian bar. Seperti kalian lihat, ada 3 kursi yang tinggi, mungkin kaki anak kecil nggak nyampe. Lucu. Lalu bagian belakang interior ada dapur. Dia letaknya berada di dekat dengan area makan. Lalu ada potongan. Kalian bisa lihat di sini ada keterangannya yang sudah saya tulis bagian-bagian ruangannya. Lalu pada bagian tampaknya, untuk bagian detail arsitekturalnya, bagian luar eksterior saya tambahkan kayu untuk sebagai pemanis atau untuk menambah kesan Jepang ya, karena bangunan saya buat adalah Japanese Scandinavian. Lalu saya beri elevasi yang tinggi untuk tinggiannya. Jadi untuk bagian indoor yang lesehan itu aman dari banjir. Pengunjung tidak perlu takut kalau air naik, air pasang. Lalu ada bagian detail arsitekturalnya. Dinding saya gunakan dinding beton, lalu ada batu kali. Lalu saya berikan bumbungan pada bagian atasnya. Aneh kalau nggak dikasih bumbungan. Lalu dindingnya juga saya kasih kayu. Tinggi kayunya tuh 1,5 meter. Dinding saya tuh tingginya 3,5 meter, jadi setengah lah. Sekian, terima kasih video saya. Terima kasih sudah menonton. Oh ya, untuk bagian bentuknya saya berikan persembahan video 3D rendering yang sudah saya buat menggunakan SketchUp. Silahkan ditonton ya.